Ketahuan hendak kabur, 33. Ayo, foto dulu. Istrinya dibantu Gus. Tiba giliran keluarga Aris yang foto bersama, mereka semua tersenyum bahagia kecuali Fanya, dia terlihat murung. Kakak adiknya sudah bersama pasangannya masing-masing, hanya dirinya yang sendiri berdiri di atas pelaminan ini. Tanpa disadari ada pemuda berjalan ke arahnya tersenyum melihatnya yang cemberut. Salsa menyenggol lengan membuat Fanya mengangkat wajah dan pria yang dirindu kini ada di depan mata. Apa aku mimpi, sah? Tanyanya konyol. Dikibas-kibaskan tangan di depan wajah yang memerah terus melemparkan senyum bahagia ke arah lelaki itu. Iya, jawab ketus Salsa melihat tingkah konyol kakak perempuannya. Bima, jerit Fanya lirih. Hai. Kamu kok di sini? Tanyanya saat Bima sudah berdiri di tengah-tengah antara dirinya dan ayah kandungnya. Aku cuti 2 hari khusus buat kamu, bisik Bima kembali. 2 hari saja? Iya. Mata Fanya berbinar bahagia menatap si dia di samping, si bapak hanya geleng-geleng kepala mendapati anaknya seperti itu. Tangan Salsa mencubit lengan kakaknya agar menghadap ke depan karena kamera akan menangkap gambar tapi yang ada tangannya ditampik oleh si kakak. Cekrek. Foto pun telah berhasil membidik sasaran, Fanya masih dalam posisi memandangi si pujaan hati yang sudah menghadap ke kamera. Setelah sesi foto, 2 insan saling melepas rindu tidak memedulikan Bu Fani sekeluarga yang jadi obat nyamuk. Tinggallah tamu sisa sedikit mereka memilih untuk berpamitan saat ini juga kepada besan dan putra sulung mereka yang kini telah resmi menjadi seorang suami. Tetapi, tangan itu sejak pengantin laki-laki turun dari pelaminan langsung menyambar membawa lari putri bungsu dari keluarganya. Kemana arah pengantin laki-laki itu pergi selalu dipaksa untuk mengikuti, kalau tidak tarikan dan cubitan kecil akan ia dapat. Pak Hamdi meminta putri beliau agar menurut menemani, mungkin putra lelakinya masih butuh penyesuaian diri di keluarga barunya yang kebanyakan dari golongan para pemilik pondok. Salsa diminta selalu duduk di samping Aris dengan tangan digepitkan di keti agar si adik tidak mencoba untuk kabur. Keluarga barunya sama sekali tidak keberatan justru mengajak mengobrol Salsa apalagi di sini Salsa yang lebih bersua daripada pengantinnya sendiri. Jika abangnya kelewat gugup maka cubitan kecil langsung mendarat di paha kanan. Ayo mas, tamunya mau pamitan. Aris refleks langsung berdiri sampai lupa tawanannya, panggil kakak perempuan di balik celah tenda biru yang sedikit terbuka. Mata ibu satu anak itu berbinar langsung mendekat. Fanya membantu adiknya membuka tali pembatas paling bawah supaya adiknya bisa menerobos keluar tapi sayang aksi mereka kepergok. Telinga tajam Aris mendengar suara adiknya yang lain memprovokasi lantas menoleh ke belakang, cepat-cepat diikuti kemana adiknya kabur lupa kalau sedang jadi raja sehari. Saat ikut-ikutan menerobos pengantin perempuannya memandang aneh didampingi perias yang sudah berhasil menyulap darah seperti bidadari yang diturunkan dari surga khusus untuk dirinya. Mas Aris ngapain? Pengantin pria tersebut langsung menghentikan aksinya menoleh dengan senyum lebar memperlihatkan gigi yang rapi, salah tingkah. Ini. Ada semut di sini, kasihan gak bisa keluar. Kilahnya berbohong sebelum mengintip kedua adiknya melambaikan tangan ke arahnya tertawa girang. Adik durhaka, batinnya memaki. Bisa-bisanya ia tidak diajak pulang, ditinggal di sini sendiri. Muka ditekuk kala mobil ipar berisi keluarga berhasil pergi meninggalkan pelataran madrasah, di mana di sana muka Salsa muncul kembali memberikan satu ciuman jauh untuknya. Gus, jangan lupa ajak Dara main ke Solo. Gus, ronta Aris di dalam hati. Injeh bah. Abah Yai tertawa seraya menepuk pundak menantunya lupa jikalau beliau ada di sampingnya. Yang menyapa Aris adik beliau yang memiliki wajah hampir sama keseluruhan hanya lebih muda saja, perawakannya pun sama. Benar-benar Aris terkecoh. Maaf maksud saya, Panggil Om saja sama kayak Dara. Injeh. Saat mereka sudah diizinkan istirahat meski tamu masih keluar masuk Dara bersama satu temannya membawakan buah dan camilan untuk dibawa masuk ke dalam kamar. Ayo Neng, buruan masuk. Temani, aku takut. Gak boleh. Nanti dimarahi Umi loh, bisik-bisik keduanya di depan pintu. Gadis yang bernama Dara benar-benar panas dingin dibuatnya. Tidak masuk dimarahi Umi, masuk di sana ada. Ayo Ning buruan, gak apa-apa. Nanti Umi keburu kesini. Bentar, aku benar-benar takut. Tarik nafas, bismillah. Taruh buah, bilang abah mencari langsung keluar. Tapi, jangan ditinggal ya. Janji. Nanti kalau ada apa-apa tolonginnya. Mata santri ayahnya mendelik. Masa Kiai harus menolong? Dia saja sama halnya seperti Dara, tidak pernah dekat dengan laki-laki. Benar-benar jaga jarak. Sekarang, Masak harus menyelamatkan sahabatnya dari laki-laki yang notabene suaminya sendiri, yang ada dia gemetar pingsan duluan. Masak nanti kalau menikah ia juga merasakan seperti yang dirasakan putri kiainya saat ini. Digaruknya hidung samping bingung memikirkan yang belum terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kemana-mana, tungguin aku.
Nanti kalau aku lama, panggil ya. Dara dengan badan gemetar takut bercampur malu panas dingin memasuki kamarnya sendiri berasa memasuki kandang serigala mungkin lebih seram lagi. Dia tidak berani mengangkat kepala, cepat-cepat memasuki kamar yang tertutup tirai menaruh buah di meja dan segera keluar kamar. Dek Dara, biar Mas Aris bantu. Aris yang melihat istrinya masuk membawa sekeranjang buah cekatan berdiri dari kasur meletakkan gawai di tangan berniat membantu tapi istrinya yang kaget ujung jari tersentuh langsung melempar keranjang tersebut menjauh, takut kaget. Merasa bersalah ada buah jatuh gara-gara ulahnya lantas diambil buah itu dengan gerakan tergesa. Tidak usah tidak apa-apa biar nanti Mas Aris yang cuci. Tahu lelaki di depannya ikut menunduk diangkat badan lagi mundur menjauh sampai mentok ke belakang pintu dengan kedua tangan disembunyikan di punggung. Begitu pula Aris jadi serba salah, hendak menolong istrinya malah ketakutan. Maju salah mundur salah, ia sudah garuk-garuk leher belakang saja yang tidak gatal. Neng, panggil santri Abah menyelamatkan jantung Dara. Itu dicari Abah. Setelah tugasnya selesai gadis bergamis tersebut cepat-cepat keluar kamar menyambar lengan sahabatnya dengan telapak tangan yang sudah basah. Keduanya menunduk di samping pintu kamar, beruntung ayahnya datang di waktu yang tepat. Beliau mengajak menantu makan bersama dengan keluarga lain yang sudah menunggu kehadiran mereka. Sudah ya Neng, aku kembali ke kamar dulu. Umi dan anak, mantu menyambut ketiganya. Beliau mengode putri bungsu agar menuangkan nasi serta lauk untuk suaminya seperti yang dilakukan beliau dan putri sulung. Tidak usah, Mas Aris biar ambil sendiri. Sini, biar Mas Aris ambilkan buat Dek Dara sekalian. Hendak papa Mas Aris, biar Dara belajar, harap Umi minta pengertian menantu agar bisa melanjutkan mendidik putrinya supaya menjadi istri salihah. Aris menunduk hormat meletakkan kembali bakul nasi ke tempat semula digantikan lagi oleh tangan Dara yang tadi sempat menarik takut tersentuh lagi. Aris yang paham memundurkan badan dan menaruh tangan di bawah, sepertinya istrinya masih butuh penyesuaian. Gus, perkenalkan nama saya Alex. Ini istri saya Neng Hana.